Oke, cek, cek. Halo, oke. Selamat pagi menjelang siang, warga pelajar kelas 9. Kita sudah, oh ya sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jadi semoga ibadahnya yang dilakukan menjadi berkah untuk uh, semuanya. Oke. Hmm, di sini bab IPS ya, IPS. Selamat datang di kelas IPS. Babnya kebetulan globalisasi nih. Globalisasi di bidang kehidupan masyarakat atau pola sosial kehidupan masyarakat. Yuk kita kenalan dulu globalisasi itu apa sih. Nah, globalisasi itu mungkin kamu bisa pause video ini untuk dicatat, boleh menurut siapa, terus dalam buku IPS-nya juga bilangnya seperti apa. Silahkan, tapi saya ingin meringkas bahwa sebenarnya globalisasi itu dari kata global. Global itu artinya kan globe atau dunia. Ya berarti artinya globalisasi itu mendunia. Mendunia. Loh kok bisa mendunia? Ya karena mudahnya informasi dan sharing information yang cukup cepat menyebabkan kita ini gampang viral, gampangnya gitu ya. Jadi gampang viral. Mendunia itu sebenarnya viral artinya kan. Globalisasi itu ya nggak jauh-jauh dari kata viral. Pertama, kita akan bahas mengenai ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri globalisasi itu pengetahuan dan teknologi. Pasti teknologi yang makin canggih bikin kita bisa berkomunikasi jarak jauh dan saat itu juga real time, namanya berkomunikasi dengan cepat dan antar ruang atau di tempat yang jauh juga bisa. Oke, setelah itu terjadi perdagangan internasional makin luas. Ini benar. Perpindahan manusia, barang dan jasa menjadi mudah. Oh, seperti apa tuh? Misal, dulu untuk pindah kewarganegaraan atau pindah KTP alamat, dulu masih harus warawiri ke kantor kecamatan, kantor desa. Tapi sekarang dengan teknologi yang canggih, ya pakai pakai aplikasi bisa. Ini menyebabkan mudahnya perpindahan manusia. Jangankan barang sama jasa, manusia aja pindah-pindah gampang sekali sekarang. Oke, setelah itu muncul budaya global. Banyak sih, lebih dari itu sebenarnya. Musik, modis atau kayak berpakaian, terus makanan. Informasi menyebar sangat cepat, iyalah pasti, karena kita semua ini sudah terhubung sama internet seluruh dunia. Jadi apapun di luar negeri kita juga pasti tahu dengan sangat cepat dan akurat. Ya terlepas dari itu hoax apa bukan, itu bukan di bab sekarang kita bahas. Yang jelas informasi yang cepat membuat kita sangat-sangat tidak ketinggalan zaman. Ya gitulah kira-kira. Namanya juga mengikuti viral. Globalisasi itu viral ya. Oke, ada faktor-faktornya nih. Yang pertama, internet. Pasti lah. Tanpa internet, sepertinya kita akan mungkin bagi yang tidak mengalami, saya mungkin bisa sedikit cerita ya. Dulu untuk bertukar informasi itu memerlukan waktu 2 sampai 3 hari. Itu pun yang paling cepat karena pos kilat. Pos kilat tuh butuh 2 hari. Tapi sekarang pakai pakai WA aja udah. Yang penting sama-sama online, terhubung internet, udah pasti tahu apa yang sedang diinformasikan gitu. Awalnya di 1990 itu muncul telepon, tapi dulu tuh teleponnya masih telepon di atas meja pakai kabel gitu kan. Itu aja udah canggih tuh dulu 90-an tuh udah canggih banget. 95 itu mulai banyak yang pakai karena udah mulai murah dan ya terjangkau. Belakangan muncul di tahun 2000-an, 2001 tuh telepon genggam. 1999 tuh sebenarnya sudah ada telepon genggam, tapi mahalnya setengah mati tuh. Bisa sampai 3 juta, tapi 3 jutanya tahun itu sudah pasti sangat-sangat mahal gitu kan. Jadi
kelebihan dari handphone ya, hand dan phone. Nah, itu telepon genggam adalah bisa telepon tapi dibawa kemana-mana pakai baterai soalnya, tidak pakai kabel. Ini lebih canggih di tahun itu, tapi lanjut 4 tahun setelah itu internet mulai menghubungkan seluruh dunia dan masuk di Indonesia juga di tahun 2005. Itu sudah banyak warnet-warnet yang buka karena internet sudah mulai merambah, otomatis media sosial juga mulai dikenalkan tuh. Awalnya Friendster, Facebook, ya kan. Belum sampai Instagram, sekarang sudah banyak banget, sampai TikTok juga. Cuman dulu ya terbatas Friendster, apa namanya, Facebook, terus email gitu kan, masih ya seperti sebatas sebatas mail, Yahoo Mail dan kawan-kawan lah. Bahkan mungkin Reza Arab baru kenal YouTube tuh 2005, ya kan. Terus di 2008 handphone semakin canggih, tidak hanya untuk telepon genggam aja, tidak hanya untuk telepon tapi bisa akses internet. Sudahlah lebih praktis, lebih simpel, tapi bisa akses internet. Oke. Lanjut di tahun 2010 ke atas, wah, sosial media mulai gila-gilaan tuh masifnya. Otomatis kecepatan informasi juga beratus-ratus kali lipat lebih cepat dari tahun 2000-an. Padahal cuma berselisih 15 tahun, tapi lompatan teknologinya luar biasa ya. Ini juga bagian dari dampak globalisasi yang bagus menurut saya. Oke, lanjut faktor pendorong globalisasi yang ya pesawat, iya, transportasi. Alasan kita gampang mengakses tempat dengan cepat ya pastinya pakai pesawat, nah, itu. Rasa ingin tahu ya karena keterbukaan dunia luar ya. Semua informasi yang kamu butuhkan dan kamu mau, kalau ada internet bisa kamu cari. Nah, ini memicu rasa ingin tahu yang lebih luas terhadap keterbukaan informasi. Perdagangan bebas antar negara ini konsepnya lebih luas. Kerjasama internasional ini hubungan politik. Gitu. Karena nggak mungkin sekarang negaraku negaraku, negaramu negaramu, nggak bisa, karena segala sesuatu sekarang sudah mendunia, jadi harus punya kerjasama internasional. Lanjut dampak positif globalisasi. Dampak positifnya yang pertama, akses informasi semakin mudah. Nah ya pasti, informasi itu gampang banget, yang penting lu punya paket data, yang penting lu punya internet, gampang udah. Hari ini Iran ngapain tahu kita, hari ini Israel kenapa kita tahu juga, Amerika lagi apa kita juga tahu, selama itu diberitakan ya. Meningkatkan kerjasama internasional, seperti yang disampaikan tadi, negara tidak bisa mandiri, soliter, bukan mandiri ya, soliter yang mana, wah aku negaraku negaraku, negaramu urusan dewe, itu nggak bisa. Nah sekarang sudah zamannya berkoalisi dalam lintas negara, karena namanya juga globalisasi ya, mendunia tuh. Membuka peluang ekonomi jelas, ketika butuh sawit ya ini confirm saya di kerjasama dan lapangan kerja baru ya. Ketika Cina butuh minyak, nah kita bikin aja ladang sawit sehingga lapangan kerja baru jadi lebih banyak dibutuhkan, otomatis mengurangi pengangguran juga. Mendorong kemajuan pendidikan jelas, karena akses internet itu memberikan keleluasaan terhadap akses informasi, sehingga harusnya lebih mudah mengakses konten-konten pendidikan dan mengasah kreativitas. Tapi sayangnya Indonesia masih kurang bijak tuh dalam mengelola kemajuan atau dampak globalisasi tadi. Ini juga PR kita bersama sih. Terakhir, meningkatkan kesadaran isu global jelas. Misalkan ada pemanasan di kutub utara, ya kita harus aware, kita harus sadar bahwa itu juga bisa menenggelamkan kita. Cadangan es di utara itu kalau sampai mencair semua, wow itu Jawa bisa tenggelam tuh. Lu mau ngungsi kemana? Tenggelam gitu. Sehingga meningkatkan kesadaran isu global. Jadi skalanya sudah tidak mengkhawatirkan tetangga lagi. Iya, tetap khawatir tetangga itu penting, tapi skalanya harus lebih luas lagi, khawatir tentang planet gitu.
Lanjut dampak negatif. Dampak negatifnya sebenarnya banyak, lebih dari ini. Tentunya meningkatkan kesenjangan. Kayak yang kaya makin kaya banget. Flexing pula. Udah di sosial media taunya McLaren warna apa bos? Nah, itu kan juga salah satu yang bikin kesenjangan sosial begitu terasa. Kesenjangan ekonomi juga terasa. Yang kaya flexing mulu, kurang ajar. Luntur atau hilangnya nilai budaya lokal. Oke, karena budaya dari luar itu menyerang begitu banyak, K-pop-K-popan, India-Indiaan, apalagi itu Jepang-Jepangan. Wah, itu bikin kita lupa belajar dan budaya lokal. Muncul gaya hidup konsumtif, jadi makin banyak jajan ya. Ya iyalah, karena kan sekarang bisa Shopee Food, Grab Food, segala sesuatunya jadi lebih mudah berkat teknologi yang canggih. Ya, gitu. Memang benar, dampak positifnya adalah kalau mau jajan gampang, tapi negatifnya jadinya gampang jajan gitu. Terus individualitis, jadi kayak aku kamu gitu loh. Ya gimana, kalau dulu kan masih butuh tetangga, harus menyapa, harus lewat depan rumah, teriak-teriak, menghibah dan sejenisnya. Tapi sekarang menghibah aja bisa di HP kan gitu. Jadi aku kamu itu juga kurang bagus sih menurutku. Jadi di rumah mulu nolep, jadi nggak tahu rumput itu bentukannya kayak gimana, itu kan kasihan tuh. Ketergantungan pada produk luar negeri. Oke, kalau sudah diserang budayanya, misalkan nih sudah sangat-sangat ngefans sama Jepangan, ya otomatis produk-produk dari Jepang tuh kayak wah fanatik banget tuh. Nah, ini yang bikin kita rugi dalam sektor jual beli produk lokal. Jadi tolong walaupun mengglobal atau mendunia, tapi jangan sampai lupa support sesama orang Indonesia. Jadi belilah produk-produk dalam negeri itu. Lanjut, penyebaran hoax. Nah, ini juga penting. Jangan mentang-mentang, wah, ternyata heboh ya, heboh, ternyata AI. Wah, itu kan kasihan tuh. Jadi jangan sampai hoax ini tidak tersaring dengan benar, langsung dilempar ke grup keluarga. Diduga karena durhaka sehingga diberi sakit parah. Loh, enggak, itu leukemia, kocak lah, itu juga ada. Padahal ya itu penyakitnya ada, namanya ada, penanganannya juga jelas harusnya gimana, tapi dianggapnya kesurupan, dianggapnya durhaka. Wah, pokoknya perlu lah berita itu disaring biar tidak hanya mengkonsumsi berita-berita yang hoax atau palsu. Sikapnya harus jelas, selektif, nggak cuman K-pop-K-popan, tapi yo diimbangi lah, bisa nggak dari daerah Pokis lah, kalau sampai bisa ngedance-nya ala Korea tapi nggak ngerti cara apa namanya, tari yang sebenarnya elok dan lebih anggun juga tari tradisional kita loh. Menjaga dan melestarikan budaya lokal, ini penting, dan tahapnya sudah sampai pada konservasi nilai budaya. Makanya ada Bekraf tuh, apa namanya, Kementerian Ekonomi Kreatif juga salah satunya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Menguasai teknologi, malah harus. Jadi di para Gen Z dan Gen Alpha ya itu harusnya sangat menguasai teknologi karena lahir sudah jelas tersedia atau familiar dengan HP ya kan. Oh, dulu saya enggak, HP belum merata. Jadi yang punya HP itu yang kaya banget. Otomatis ya harus mempelajari teknologi, tapi kalau kalian generasi-generasi bawah saya harusnya sudah sangat-sangat menguasai lah, aku yakin lah. Tapi perlu bijak tuh, ada tuh secara bijak meningkatkan semangat gotong royong. Ini wajib ya, walaupun aku kamu tapi lek wayahe gotong royong, wayahe apa namanya, resik desa itu ikutlah, janganlah nolak di rumahmu kayak apa. Lanjut, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Ini penting untuk mensupport apa, produk-produk di dalam negeri. Produk dalam negeri tentu tentu sangat wajib malah
wajib, sifatnya wajib untuk didukung. Jadi jangan cuman beli produk-produk Korea, produk-produk Jepangan, tapi sampai lupa bahwa kita perlu mensupport produk dalam negeri. Contoh-contohnya nih ada musik, hiburan, makanan, teknologi, pendidikan. Musik ini udah lama banget musik. Kita juga terpapar musik mulai dari jazz, rock, death metal sampai apa-apa yang sekarang J-pop dan K-pop. Dulu sempet deh di tahun 2015 2018 campur sari lagi, itu sebenarnya seru sih. Jadi harusnya campur sari itu juga harus bisa mendunia lah gitu harusnya. Tapi ya oke, Indonesia ini masih konsumtif, jadi perlu dididik lagi untuk jadi pionir lah itu. Kedua makanan, oh ini tentu udah sejak zaman bahala ya, bahkan kita aja makanan kita ini dipengaruhi oleh pedagang Cina dan pedagang India. Iya, tahu itu yang ngajarin orang Cina. Bikin ngelola rempah itu juga orang India yang ngajarin. Jadi gitu-gitu, otomatis pengaruh globalisasi itu yang paling kerasa di makanan dari zaman bala. Terus kita juga tahu caranya pakai kapulaga itu gimana, itu juga dari bangsa Portugis. Ini kita nggak tahu sebenarnya. Ada loh rempah kayak gini. Kita padahal udah kaya banget, tapi ya secara nilai kebudayaan memang harus terus berkembang dalam eh, bukan kaidah ya, dalam gejolak globalisasi. Tuh. Teknologi, itu nggak perlu tak sampaikan lagi ya, teknologi udah cerita. Pendidikan, pendidikan kan sekarang sudah ala-ala Finlandia, ala-ala apa, itu juga bagian dari pengaruh globalisasi. Semoga ke arah yang lebih baik ya. Oke, mungkin itu IPS kelas 9 kita hari ini. Terakhir, kita akan buat pertanyaan. Nah, kita akan, oh ya sorry banget, kita bikin pertanyaan di sini. Sorry ya, ntar ini tak delete dulu satu halaman. Ini kita duplikat. Oke. Setelah itu pertanyaan. Simak ya. Sorry. Apa itu globalisasi? Ayo Mas Dimas harus bisa, apa itu globalisasi? Kedua, apa faktor pendukung globalisasi? Setelah itu sebutkan hal yang telah kamu manfaatkan dari globalisasi. Ya, apa globalisasi? Gitu ya, apa itu globalisasi? Terus apa faktor pendukung? Ini digedein aja dah. Apa itu globalisasi? Apa faktor pendukungnya? Sebutkan hal-hal yang telah kamu manfaatkan. Nah, itu ya, tolong dijawab 3 pertanyaan ini. Langsung kamu kirim aja nanti jawabannya lewat notes atau words, boleh untuk dikirimkan ke Google Drive yang sudah disediakan. Oke, itu dulu hari ini. Thanks for your attention dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.